Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Sebetulnya saya mau balik share screen sebentar ke yang tadi ya, karena tadi kan modality-nya baru beberapa aja ya, tiba-tiba sinyalnya mati di sini, sehingga terputus tadi penjelasannya. Nah, ini satu lagi deh, tadi kan untuk menunjukkan ability ya, kalau May menunjukkan untuk range of options yang diberikan atau ragam dari pilihan yang bisa dipilih gitu ya oleh pembaca yang diberikan oleh si penulis. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada lagi nggak ya modality yang digunakan di bawah-bawahnya nih. Birth control patch, ada tidak di birth control patch? You put on a new patch once a week for 3 weeks. Tidak ada. Oh, ini ada. So you can have a menstrual period. Jadi dia menjelaskan kan ini patch ini metode patch itu dipasang patch yang baru tuh dipasang setiap 1 minggu selama 3 bulan. Sementara kan kita punya 1 minggu periode menstruasi gitu ya dalam 1 bulan. Nah, during the fourth week di minggu keempat, you do not wear a patch. Anda tidak menggunakan patch. Nah, ini karena muncul lagi ya, karena birth control patch itu Anda yang lakukan gitu. Bukan tenaga kesehatan yang melakukan, bukan bidan, bukan dokter gitu. Jadi ini responsibility-nya ada di Anda. Makanya muncul lagi nih si penulis ngomong ke Anda itu nggak langsung. You do not wear a patch, so you can have the menstrual period. Sehingga Anda bisa menstruasi seperti biasanya gitu. Dikasih 1 minggu untuk periode menstruasi. Kira-kira seperti itu. Nah, can ini menunjukkan apa sih gitu? Menunjukkan ability lagi. Akhirnya kan dikasih libur penggunaan patch-nya itu, tidak pakai patch baru supaya bisa menstruasi, sehingga nanti siklus biologis perempuan itu tetap terjadi secara natural gitu, tapi juga bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi can ini sekali lagi fungsinya atau signifikansinya adalah untuk menunjukkan ability ya, sehingga Anda bisa menstruasi lagi gitu dengan tidak memasang patch. Oke, ke bawahnya ada lagi nggak? Satu lagi deh penggunaan modality di teksnya kontraseptif nih ya. Ini muncul ya di male condom. Male condom itu Anda yang responsible 100%. Muncul lagi lah si penulis ngomong kepada Anda. But may not provide protection against STDs. Wait. Ini lagi ngomongin apa nih? Latex kondom, ini kondom yang terbuat dari karet ya. The most common type, jenis kondom yang paling umum digunakan bisa mencegah kehamilan, HIV, dan sexually transmitted diseases atau penyakit seksual menular, as due the newer synthetic condoms. Tapi, ini kondom laki-laki yang natural, terbuat dari bahan alami atau terbuat dari kulit kambing ya, lambskin, also help prevent pregnancy, bisa mencegah kehamilan tapi tidak bisa mencegah penyakit seksual menular gitu. Jadi ini untuk membedakan aja ya. Makanya may not provide ini artinya memberikan satu range pilihan. Kalau pilih natural or lambskin kondom itu bisa mencegah kehamilan tapi tidak bisa mencegah penyakit seksual menular. Kira-kira begitu. Nah, May ini signifikansinya adalah untuk memberikan range of options atau beberapa pilihan gitu ya. Jadi kalau Anda milih ini artinya mungkin aja mencegah kehamilan tapi tidak bisa mencegah penyakit seksual menular gitu. Ngasih pilihan iya enggak ya gitu, masih ada di tengah-tengah gitu May itu. Masih lemah gitu ya. Jadi do not, kalau kata-katanya do not provide protection kan udah pasti mutlak 100% nggak bisa ngasih proteksi terhadap penyakit seksual menular gitu. Kalau may not itu masih 50-50 deh gitu. Jadi masih kecil kemungkinannya. Oke, begitu ya kira-kira yang bisa saya bahas dari teks pertama. Teks apa tuh tadi? Kontraseptif gitu. Teks kedua ini mengenai sungsang atau bridge presentation. Kita akan cek dulu pertama voicing penulis ya di sini. Voicing penulisnya seperti apa di teks sungsang ini? Sebentar. Kita baca dulu ya. Nah, di sini kita baca yang pertama, bridge births. Most babies of course ini nggak lagi ngomongin
penulisnya nggak lagi ngobrol sama bayi, nggak mungkin. Jadi most babies, ini menunjukkan orang ketiga ya. Most babies will move into delivery position, bisa pindah ke posisi siap lahir a few weeks prior to birth. Beberapa minggu sebelum saatnya lahiran. With the head, dengan kepala, moving closer to the birth canal, ke saluran lahir ya, ke jalur lahirnya. Mendekati jalur lahirnya, kepalanya seharusnya yang normal. Nah, when this fails to happen, saat tidak demikian keadaannya, the baby's buttocks, pantatnya bayi, and or feet atau kakinya will be positioned, akan terletak pada jalur lahirnya, bukan kepalanya, tapi pantat atau kaki yang justru mendekati jalan lahir duluan. Itu yang dinamakan sungsang. Nah, makanya dia bilang ini, this is referred to as breech presentation. Breech births, kelahiran sungsang, occur in approximately 1 out of 25 full-term births. Itu kelahiran sungsang ini bisa muncul kira-kira, approximately itu ya, kira-kira gitu deh. Kira-kira 1 dari 25 kelahiran full term atau kelahiran yang sudah mencapai umur 9 bulan atau 40 minggu ke atas. Nah, di sini nggak kelihatan ya, positioning atau voicing penulisnya nggak kelihatan karena dia lagi menjelaskan tentang kelahiran sungsang atau persalinan sungsang yang muncul dengan posisi pantat duluan atau kaki duluan. Ini masih penjelasan umum aja. Oke, di awal berarti tidak ada positioning dari penulis ya, yang di bawahnya. What are the different types of breech birth presentation? Ada berapa jenis sih bentuk posisi kelahiran sungsang? Yang pertama adalah complete breech. Here, the buttocks. Nah, dalam complete breech, buttocks are atau pantat bayi pointing downward, mengarah ke bawah with the legs folded, dengan kaki terlipat at the knees, terlipat lututnya gitu ya. Jadi seperti memeluk lutut gitu, and feet near the buttocks, dan kakinya berada pada di dekat bagian pantatnya bayi. Kalau frank breech itu seperti apa? Posisi ini menunjukkan the baby's buttocks, pantatnya bayi, are aimed at the birth canal, menuju jalur lahir with its legs sticking straight up. Jadi salah satu kakinya atau dua-duanya kakinya itu lurus ke atas ya, straight up in front of his or her body, di depan badannya, and the feet near the head, dan kakinya itu dekat dengan kepalanya karena dia terlipat ke atas. Kalau footling breech, in this position, one or both of the baby's feet, salah satu atau kedua kaki bayi, point downward, mengarah ke bawah, and will deliver, dan akan lahir before the rest of the body, dan akan lahir duluan. Kan pada bayi normal harusnya kepala duluan ya yang muncul, kalau ini kaki duluan, makanya berbahaya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada nggak voicing penulis? Tidak ada ya, di sini pure fakta mengenai posisi complete breech seperti apa, frank breech seperti apa, footling breech seperti apa. Tidak ada voicing di sini. Artinya bahwa berjarak. Muncul lagi, kita ke bawah lagi. What causes a breech presentation? Apa sih yang menyebabkan presentasi sungsang ini? The causes of breech presentations, biasanya penyebabnya tidak begitu bisa dipahami, are not fully understood. However, tetapi the data show, berdasarkan data, breech birth atau kelahiran sungsang itu biasanya lebih umum terjadi pada yang pertama, subsequent pregnancies atau kehamilan yang terus-menerus. Yang kedua, pregnancies of multiples, artinya kembar gitu ya. Multiple pregnancies itu artinya bayinya kembar gitu, kehamilan kembar. When there is a history of premature delivery. Kalau ibunya punya histori melahirkan secara prematur. When the uterus has too much or too little amniotic fluid. Jadi kalau misalnya air ketubannya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, sehingga kalau terlalu banyak kan bayi bergerak dengan mudahnya ya, bisa atraksi salto dan lain sebagainya. Tapi kalau sedikit, kalau posisinya seperti itu, susah bergeraknya. Kira-kira seperti itu. Terus yang kelima, when there is an abnormally shaped uterus,
ketika bentuk rahim itu abnormal atau uterus with abnormal growth atau ada yang tumbuh di dalam rahim, misalnya fibroid. Lalu yang keenam, ini biasanya juga umum terjadi pada women who have placenta previa. Biasanya umum terjadi pada yang bayi letak rendah ya, placenta previa itu. Terus yang ketujuh, how is a breech presentation diagnosed? Gimana sih biasanya didiagnosanya, mendiagnosa sungsang gitu ya. Di sini ada penjelasannya. A few weeks prior to the due date, beberapa minggu sebelum lahiran, the healthcare provider atau petugas kesehatan bisa bidan bisa dokter kandungan will place her hands on the mother's lower abdomen. Biasanya bidan ya, will place her hands. Ini makanya ada her. Biasanya bidan, midwives. Naruh tangan di bagian perut bawah untuk merasakan lokasi atau posisi dari kepala bayi, punggung bayi, dan pantatnya bayi. Baby's head, back, and buttocks. If it appears that the baby might be in breech position, kalau semisal ternyata posisinya menunjukkan sungsang, they can use ultrasound to confirm the position. Mereka bisa lebih make sure atau lebih meyakinkan lagi dengan penggunaan USG ya atau ultrasound untuk mengkonfirmasikan betul nggak sih sedang berada pada breech presentation. Special X-rays atau X-rays khusus can also be used to determine, digunakan untuk menentukan baby's position, posisi bayi atau ukuran, the size of the pelvis, ukuran dari apa sih tulang panggul ya, pelvis, to determine, untuk menentukan if a vaginal delivery, apakah bisa lahir normal. Vaginal delivery itu kan lahirnya normal ya melalui vagina. Of a breech baby, bisa nggak sih bayi sungsang ini dilahirkan normal gitu. Jadi bisa menggunakan X-rays ya untuk memastikan bisa atau enggaknya dilahirkan secara normal. Dan di sini muncul nggak sih voicing dari penulisnya? Healthcare provider berjarak ya, tidak. Ini kan memang seharusnya kalau misalnya dari kacamata bidan, ya healthcare provider ini sebut saja I atau we deh. We will place our hands atau I will place my hand, itu kan lebih langsung ya. Tapi ini healthcare provider, para tenaga kesehatan will place her hands, akan menempatkan tangan gitu kan, tangan mereka atau tangannya berarti berjarak ya, disebutkannya itu sebagai orang ketiga, tidak secara langsung kepada pembaca, artinya lebih berjarak. Di atas tidak ada voicing muncul, artinya juga lebih berjarak, faktual semuanya, informasi faktual. Okay, next. What are the risks and complications of a vaginal delivery? Apa sih resiko dan komplikasinya kalau kelahirannya secara normal? In a breech birth, pada kelahiran sungsang, the baby's head is the last part of its body to emerge, making it more difficult to ease it through the birth canal. Karena kepala itu bukan bagian pertama, bagian tubuh pertama yang ada di jalur lahir, makanya rada susah kira-kira seperti itu. Dan ini tidak ada voicingnya ya. Ini lagi ngomongin posisi bayi atau bagian tubuh bayi yang muncul duluan di jalur lahir gitu. Another potential problem is cord prolapse. Ini cord prolapse kita pernah bahas ya. Jadi apa namanya, tali pusar itu ngolol gitu ya, atau lahir duluan, itu bahaya gitu. Karena bisa-bisa si bayi kehabisan oksigen di dalam rahim. Makanya ini masuk ke emergency situation yang kemarin kita role play, cord prolapse. Nah itu bisa salah satu potensi masalah yang muncul dari breech presentation. In this situation, the umbilical cord is squeezed. Jadi si tali pusarnya itu di squeeze, diubah posisinya ya, as the baby moves towards the birth canal, saat si bayi itu muncul ke jalur lahirnya. Sehingga slowing the baby's supply of oxygen and blood. Ini adalah salah satu kira-kira akibat dari kalau prolapse cord itu tadi ya, atau cord prolapse. Oke, kita masuk lagi ke bawah sini. Ada nggak? Oh, sudah sedikit juga ya ini si teksnya sungsang ini. Lumayan sedikit. When is cesarean delivery used with a breech presentation? Most healthcare providers recommend a cesarean delivery. Jadi rekomendasinya adalah menggunakan sesar ya, jalur sesar daripada vaginal delivery. For all babies in a breech position, especially babies that are premature. Utamanya untuk bayi yang apa namanya, premature.
bayi yang prematur gitu lahirnya. Okay, the baby is unlikely to stretch the cervix as much as a full-term baby. This means that there might be less room for the head to emerge. Nah, di sini dikatakan bahwa breech presentation ini lebih baik ditangani secara sesar ya daripada vaginal delivery. Utamanya terjadi jika bayi lahir prematur, karena pada saat bayi prematur masih belum sempurna organnya sehingga pergerakannya atau movementnya juga tidak bisa sama dengan bayi dengan umur yang normal gitu ya. Makanya sangat beresiko. Nah, di sini tidak ada positioning. Artinya positioning penulisnya bagaimana? Positioning penulisnya itu secara tidak langsung. Dari awal sampai akhir di sini konsisten tidak langsung ya, tidak mengadres Anda sebagai pembaca dengan you dan tidak mengadres dirinya sendiri sebagai I atau we gitu ya. Oke. Nah, tadi pertanyaan pertama berarti terjawab ya, voicing penulisnya adalah berjarak atau secara tidak langsung. Signifikansinya apa kalau kayak gitu? Signifikansinya adalah bahwa teks ini memang ditujukan, tujuan sosialnya itu untuk menjelaskan mengenai kelahiran sungsang atau posisi sungsang bayi dari kacamata healthcare provider atau dari kacamata ahli gitu ya. Jadi tidak ada intervensi menggunakan bahasa-bahasa yang casual. Masuk ke pertanyaan nomor 2, bahasa teksnya formal atau informal sih? Tetap bahasanya formal, cuman voicingnya tidak muncul ya secara langsung antara penulis ke pembacanya. Kenapa saya bilang teksnya formal? Karena tidak ada hal-hal casual atau pembunyian kalimat-kalimat casual semacam yang balik lagi ke contoh teks prosedur memandikan bayi yang awal itu ya. Itu kan Anda si penulisnya itu menggunakan istilah-istilah bayi itu munchkin, your sweetheart dan lain sebagainya gitu. Itu nggak digunakan di sini. Ini pure berjarak dan menggunakan istilah-istilah yang faktual, informasi-informasi yang faktual. Nomor 3, adakah penggunaan modality? Mari kita lihat di sini, ada nggak sih penggunaan modality? Oke ya. When this fails to happen, the baby's buttocks and or feet will be positioned. Nah, will ini apa signifikansinya? Will be positioned to be delivered first. Nah, jadi kan ini untuk menunjukkan, kita lihat lagi ya konteksnya apa sih, ini lagi ngomongin bayi dalam letak sungsang. Most babies will move into delivery position a few weeks prior to birth. Ini kan pada saat normal biasanya head duluan atau kepala duluan yang muncul ke jalur lahir. Nah, saat ini tidak terjadi, the baby's buttocks and or feet justru malah duluan bagian pantat atau bagian kaki yang berada di jalur lahir duluan. Nah, itu ingin mengindikasikan posisi sungsang. Jadi, will be positioned to be delivered first ini menunjukkan kemungkinan jika tidak dalam posisi normal atau persiapan kelahiran normal kepala duluan, maka biasanya pantat atau kaki duluan yang akan berada di jalur lahir gitu. Jadi ini menunjukkan kemungkinan, will menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi kalau bayi tidak berada di posisi normal. Jadi menunjukkan kemungkinan ya. This is referred to as breech presentation. Nah, ini ya kemungkinan yang kaki atau pantat duluan lah yang disebut sungsang. Yang biasanya terjadi. Nah, sebetulnya approximately 1 out of 25 full term births ini masuk juga ke modality, tapi lexical modality, bukan kalau tadi kan will, can, may, kalau ini secara leksis atau secara kata ya, approximately itu kan mendekati, artinya kemungkinannya itu biasanya ngasih tahu range kemungkinan sama seperti may ya. Oke, ada lagi enggak modality-nya yang muncul? Kita lihat ke bawah ya. Ini tidak ada. Nih, ini pakai will lagi. Ini ngejelasin tentang footling bridge ya. In this position, one or both of the baby's feet, salah satu atau kedua kaki bayi akan mengarah ke bawah ya, point downward and will deliver, dan akan dilahirkan sebelum bagian tubuhnya yang lain. Nah, ini menunjukkan kemungkinan
kemungkinan yang kalau misalnya dikasih range antara 0 sampai 100%, berapa persen sih? Ya, kemungkinannya adalah 85% ke atas. Will deliver before the rest of the body. Karena ini berada di footling bridge. Artinya adalah kakinya yang berada di jalur lahir duluan daripada bagian tubuh bayi yang lainnya. Jadi will di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan kemungkinan yang kira-kira intensitasnya ya di atas 80%. Artinya ya itulah yang akan terjadi gitu. There is no doubt in that. Nggak ada keraguan di situ. The causes of breech presentations are not fully understood. However, the data show that breech birth is more common. Ini nggak ada ya, nggak ada modality-nya. Terus kita lihat ke bawah lagi, will place her hand. Ini ada lagi will ya. Kebanyakan dia pakai will karena memang ini merupakan artikel ilmiah yang bukan klaim dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi memang ini adalah terbukti secara saintifik sehingga akhirnya digunakannya will. Kemungkinan yang kira-kira intensitasnya lebih dari 80% gitu kan. Ini juga sama kalau misalnya posisinya sungsang ya artinya bidan akan mencoba meraba posisi bayi ya, posisi anggota tubuh bayi di dalam perut itu dengan cara will place her hand, akan menaruh tangan di bagian perut bawah gitu ya, untuk akhirnya mendeteksi posisi bayi gitu, posisi kepalanya di mana, posisi punggungnya di mana, posisi pantatnya di mana gitu. Nah ini of course ini akan dilakukan oleh semua bidan gitu, makanya pakai will. Oke, jadi intensitas kemungkinannya itu more than 80%. Ada lagi enggak di sini modality-nya? Will be used. Will, lagi-lagi will. Ya kan? Kalau artikel tersebut scientifically proved atau terbukti secara ilmiah gitu ya. Jadi bukan klaim 1, 2, 3 orang saja, itu biasanya menggunakan modality yang menunjukkan intensitas yang kemungkinannya lebih dari 50%, lebih dari 70% deh gitu. Ini juga lihat kan, in a vaginal breech delivery, dalam kelahiran normal melalui vagina, electronic fetal monitoring will be used. Maka akan menggunakan monitoring janin secara elektronik untuk mengawasi ini ya, detak jantung bayi selama bukaan atau selama masa proses menuju ke kelahiran gitu. Jadi of course ini akan digunakan, nggak mungkin enggak gitu. Makanya pakai will, lebih dari 85%. Itu sudah pasti akan dilakukan. Ah, ini yang menarik di sini ada pakai may. Coba kita lihat konteksnya ya. Cesarean delivery atau kelahiran sesar may be an option. Mungkin bisa jadi, ini juga pakai may ya, may be an option, mungkin bisa jadi salah satu pilihan. If science develop that, jika ada tanda-tanda that the baby, kalau bayinya may be in distress gitu. Jadi mungkin sedang mengalami stres di dalam perut ibu. Kan bayi bisa ya, baby in distress itu bisa bahaya banget. Baik untuk bayinya, nyawa bayinya maupun nyawa ibunya. Bisa mekonium keluar, artinya dia mengeluarkan feses ya di dalam rahim sehingga nanti dia bisa susah oksigennya gitu. Makanya ini muncul may. Bisa aja loh kita pakai sesar. Mungkin aja jadi pilihan. Kalau jadi ini cesarean delivery atau kelahiran sesar pakai may itu menunjukkan bahwa kalau boleh dipilih kalau tidak terjadi yang kalau ini enggak juga enggak apa-apa gitu intinya. Jadi kemungkinannya atau intensitasnya di bawah 50%. Kalau ada apa namanya tuh triggernya gitu. Triggernya apa? Yaitu tanda-tanda kalau bayinya sedang stres gitu ya, di dalam rahim itu stres. Maybe in distress boleh pakai cesarean delivery gitu ya. Intensitasnya berarti di bawah 50%. Oke, yang terakhir nih, yay, teksnya. Yang terakhir, most healthcare providers recommend, nah ini ya, biasanya merekomendasikan kelahiran sesar untuk semua bayi yang berada pada posisi sungsang, utamanya yang memiliki indikasi akan dilahirkan secara prematur.
Karena ya of course ya bayi aja kecil, apalagi premature babies, of course it's going to be really smaller and more fragile, akan lebih rapuh ya, because the head of the premature baby is relatively larger. Biasanya kepalanya lebih besar in proportion to its body dibandingkan bagian tubuh lainnya. The baby is unlikely. Nah, ini unlikely juga merupakan lexical modality sama seperti approximately. Ini unlikely. The baby is unlikely. Artinya sih gini, kalau di bahasa Indonesia, bayinya nggak mungkin gitu, intinya gitu. Jadi ini intensitasnya ya more than 80%, sama seperti will. The baby will not, kira-kira sama aja seperti itu ya. The baby is unlikely to stretch the cervix as much as a full-term baby. Nggak bisa, apa namanya, eh nggak bisa berubah berpindah-pindah secara leluasa gitu ya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan tidak prematur. Nah, di sini ada might. Yang terakhir di sini menarik nih, ada might. This means that there might be less room. Oh, kalau tadi kita belum selesai, yang tadi ini saya udah lihat might. Jadi is unlikely itu artinya intensitasnya, kemungkinannya itu lebih dari 80%. Intensitas kemungkinan tidak mungkinnya, maksudnya kan unlikely itu ketidakmungkinannya yaitu lebih dari 80%. This means that there might be less room for the head to emerge. Ini artinya bahwa mungkin aja ruangan, maksudnya kemungkinan kepala lahir duluan itu agak susah gitu. Jadi might be less room for the head to emerge. Itu ya artinya di bayi prematur agak susah gitu pergerakannya, tidak seperti bayi full term gitu. Jadi might be less room ya kemungkinannya besar kalau might be ini, karena kan sudah pasti ya dalam kondisi prematur itu bayi rada susah bergerak dibandingkan dengan yang usianya siap lahir gitu 40 minggu ke atas. Ya intinya adalah might be ini seharusnya kita kritisi ya, harusnya jangan might be less room for the head to emerge ya, seharusnya must be. Karena ini kan pada kelahiran prematur udah pasti lebih sedikit ruangan sehingga kepala bisa ada di jalur lahir duluan. Nah, itulah fungsi membaca kritis. Kalau kita lihat ternyata loh modalitinya nggak gitu deh harusnya. Misalnya harusnya pakai mas loh, kok dia pakai might ya gitu. Nah, Anda bisa kritisi di situ. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Nah, ini kalau yang terakhir ya, kalimat pertanyaan terakhir, apakah kalimat menggunakan bahasa yang sederhana atau kompleks? Gimana kira-kira? Sederhana atau kompleks? Coba kita lihat di bagian terakhir aja ya. Most healthcare providers recommend a cesarean delivery for all babies in a breech position. Ini sederhana. Cuman panjang aja. Jadi kan ini biasanya tenaga kesehatan merekomendasikan kelahiran sesar bagi semua bayi yang berada di posisi sungsang, utamanya especially babies that are premature. Tapi karena ada utamanya baby that are premature, itu masuk ke complex sentence. Ini complex sentence. Yang kedua, since premature babies udah ada since. Oh, udah pasti dia complex sentence. Dan ada because, udah pasti dia complex sentence. Jadi jawabannya untuk pertanyaan keempat, apakah kalimat menggunakan bahasa yang sederhana atau kompleks? Menggunakan bahasa yang kompleks. Utamanya ya karena ini menjelaskan tentang scientific information atau informasi yang sudah terbukti secara ilmiah mengenai posisi sungsang gitu ya, yang akhirnya sehingga menjadikan tone teks ini juga berjarak antara penulis dengan pembaca. Kira-kira demikian penjelasan dan review yang bisa saya share kepada Anda mengenai hasil pengerjaan tugas kelompok kemarin. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.